Dalam setiap prosedur tindakan operasi, tindakan anestesi adalah salah satu tindakan yang memegang peranan sangat penting. Oleh sebab itu, penting adanya pengetahuan lebih lanjut oleh masyarakat tentang pentingnya peranan anestesi dalam setiap tindakan operasi. Mari kita bahas dalam Sekilas Sehat pada hari ini dengan Dr. Chong Chi Chuan, spesialis anestesi. Halo keluarga sehat, kembali lagi dalam acara Sekilas Sehat pada pagi ini dengan saya, host pada hari ini, Dr. Niputu Indradewi Mars. Pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya atau peranan dari anestesi di dalam tindakan operasi. Yang mana pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Dr. Chuan, spesialis anestesi kita, dan yang pada saat ini kami ucapkan juga dokter, selamat datang di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Selamat datang dan selamat bergabung ke rumah sakit kami dan selamat datang di Lombok. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Ya, Dokter Chuan pada saat ini setelah bergabung di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Selain itu beliau juga berpraktik di Rumah Sakit Umum Provinsi, betul begitu dokter ya? Iya, betul. Hingga saat ini beliau adalah spesialis anestesi muda yang baru saja masuk ke dalam Pulau Lombok. Jadi bagaimana dok pendapat dokter tentang Lombok dulu sebelum kita mulai nih dok? Ya, kalau Lombok ya, saya kan asalnya kan sebelumnya kan dari Jakarta ya, memang saya domisili dari Jakarta. Jadi saya ngerasa tuh Lombok itu kalau misalkan untuk perbandingan dengan Jakarta kan hiruk-pikuknya lebih kurang ya. Jadi untuk tingkat kemacetan juga kan lebih kurang sekali gitu dibandingkan dengan yang Jakarta ya. Jadi untuk mana-mana mobilitas tuh jadi lebih lebih mudah ya kalau saya bilang. Terus juga kalau zaman sekarang kan anak Jaksel gitu kan bilangnya healing gitu kan. Nah, healing itu deket mau kemana-mana di sini tuh. Iya. Jadi sudah berapa lama dok in total tinggal? Kurang lebih 2 bulan lah. Sudah 2 bulan? Iya, sudah 2 bulan kurang lebih. Dokter sendiri sudah mulai berpraktik ya di Rumah Sakit Harapan Keluarga maupun Rumah Sakit Umum Provinsi, betul begitu ya dokter ya? Iya, kurang lebih ya. Baik, jadi kita membahas sedikit tentang anestesi dok. Anestesi ini kan momoknya sangat menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu tindakan operasi. Betul, ya, betul, iya. Sebenarnya kita keluarga sehat pastinya ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya anestesi itu seperti apa. Mungkin dijelaskan dulu anestesi itu seperti apa saja jenis anestesi yang biasa dilakukan seperti itu. Kalau kita tahu kan di mana-mana untuk yang masyarakat awam ya, kita kalau bilang bius artinya kan bius benar-benar bius total gitu ya. Betul. Masyarakat awam taunya seperti itu, bius total di mana pasien itu akan tertidur, selesai operasi, pasien bangun setelah selesai operasi seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan kita sendiri kan di anestesi itu tidak hanya bius total, kita bisa bius yang setengah badan ya kan, kayak seperti spinal untuk yang pasien-pasien SC biasanya kita pasien-pasien awam itu lebih tahu kalau misalkan kalau bius setengah badan, yang seperti SC ya dok ya. Nah, seperti itu biasanya, betul. Tapi itu tidak hanya untuk SC ya, maksudnya untuk operasi-operasi lain pun juga kita bisa lakukan bius spinal itu atau setengah badan. Lalu ada juga blok anestesi yang namanya tuh blok ya. Jadi regional blok itu misalkan untuk operasi-operasi misalkan hanya di kaki sebelah kiri misalkan gitu kan, kita bisa blok jadi hanya sebelah saja yang teranestesi. Jadi untuk anestesi sendiri itu tidak harus pasien itu tertidur selama operasi, bisa aja pasien itu bangun, betul, jadi bangun sadar tapi pasien tidak merasakan sakit. Jadi seperti itu kalau untuk yang namanya bius itu sebetulnya ya. Sebetulnya seperti itu ya. Iya. Kan banyak nih dok, kadang-kadang mungkin ada beberapa pasien yang cukup panik untuk biasa mendengar kata operasi atau mendengar kata bius gitu ya. Betul. Kepanikan yang sering kali ditimbulkan itu misalnya terutama apabila pasiennya setengah sadar. Nah, pada kondisi-kondisi apa sih sebenarnya dok kita itu bisa melakukan ibaratnya misalnya ada pasien nih, mungkin keluarga sehat sekalian ya, keluarga sehat mungkin menginginkan, dok saya lebih baik tidur saja dok daripada saya setengah sadar, saya lebih takut atau khawatir. Biasanya seperti itu, apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus atau seperti apa? Oke, sebetulnya gini, biasanya pasien-pasien yang
biasanya pasien-pasien yang merasakan ansietas atau cemas ya, kecemasan selama operasi, itu tuh kalau pasien itu belum pernah atau dia baru pertama kali akan melakukan operasi. Yang pertama seperti itu, biasanya seperti itu. Pasien itu akan cemas kalau misalkan, jangankan untuk biusnya ya, didatangi oleh dokternya saja gitu sudah deg-degan gitu kan. Nah, disitulah yang pertama peranan penting dokter anestesi. Jadi sebelum pasien itu dibius, kalau misalkan memang memungkinkan, dokter anestesi itu akan datang visit hari sebelumnya, satu hari sebelumnya, untuk membicarakan dengan pasien itu bagaimana kita akan melakukan pembiusan. Pasien itu ada pilihan apa saja untuk dilakukan pembiusannya. Misalkan pasien ini bisa dilakukan dengan bius spinal atau setengah badan, atau bisa dilakukan dengan bius umum, bius total ya. Jadi kita akan berikan opsi kepada pasien. Ini apakah untuk operasi ini lebih baik dengan bius total atau dengan setengah badan, dan keuntungan dan kerugiannya apa. Jadi semua itu dijelaskan. Betul. Jadi nanti pasien itu akan memilih sendiri sebetulnya. Karena bagaimanapun itu kan tubuhnya pasiennya. Jadi pasien itu kalau misalkan memang dia menolak, tidak mau dilakukan yang bius yang setengah badan, itu kita tidak boleh memaksa. Betul. Jadi nanti akan kita lakukan bius total. Namun tetap akan kita jelaskan kekurangannya apa sih kalau misalkan memang bius total, karena maksudnya kami dari dokter anestesi sendiri akan ada preferensinya tersendiri untuk biusnya itu lebih baik sebenarnya bius setengah badan misalkan gitu kan. Itu yang pertama. Lalu itu yang kedua ya berarti ya. Yang ketiga, kalau misalkan memang pasiennya sendiri sudah kita datangi, sudah kita jelaskan, itu masih tetap cemas, biasanya kita akan berikan obat. Betul, premedikasi bisa kita berikan dari malam sebelumnya, dan sesaat sebelum didorong ke kamar operasi kita berikan obat sedikit, mungkin obat minum atau obat suntik. Itu bisa kita berikan untuk mengurangi kecemasan. Baik. Lalu ada pasien-pasien khusus juga, seperti contohnya pasien anak-anak, itu pasti tingkat kecemasannya akan tinggi karena akan ada rasa ansietas atau kecemasan saat berpisah dengan orang tuanya. Betul. Jadi pasien-pasien seperti itu yang pasti akan kita berikan obat premedikasi, kita berikan obat sedasi. Baik. Lalu selain dari itu, mungkin pasien-pasien dengan yang status mentalnya kurang baik. Status mental ya, Dok? Betul, status mental. Seperti pasien-pasien yang mungkin kalau boleh kita bilang yang retardasi mental seperti itu ya. Itu akan ada perhatian khusus, di mana pasti tingkat kecemasannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang seumuran. Betul. Jadi memang ada beberapa kondisi-kondisi khusus seperti yang Pak Dokter jelaskan tadi. Betul. Ya, terutama untuk anak-anak, mungkin kalau anak-anak pilihan orang tuanya tersendiri ya, Dok ya, juga ikut di dalam keputusan untuk mengambil anestesi mana. Betul. Preferensinya untuk anak harus tidur, Dok, seperti apa? Sebetulnya lebih baik misalkan kita tergantung umur lagi yang pertama. Baik. Kalau misalkan umurnya sudah belasan tahun dan pasiennya kooperatif dan pasiennya mau untuk operasi tertentu, misalkan untuk contoh operasi usus buntu misalkan, Ya. itu kan bisa kita lakukan dengan bius setengah badan atau bisa dengan bius total. Pasiennya kooperatif, umur usia belasan tahun, itu pasiennya mau kita lakukan bius setengah badan atau keluarganya pun juga setuju, orang tuanya maksudnya, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau misalkan usianya di bawah belasan tahun, itu tingkat kecemasannya itu jauh lebih tinggi. Jadi lebih baik kita bius total saja. Iya, benar. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang memang pada anak pun itu menjadi pertimbangan yang sangat tinggi ya, Dok, Betul. ya, sebelum melakukan anestesi. Baik, saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan, Dokter. Satu lagi sebelum itu, Dok. Beberapa orang setelah dilakukan prosedur anestesi biasanya seringkali mengeluhkan kadang-kadang adanya mual, muntah, kemudian mungkin pada saat disedasi atau dibuat tidur, pada saat bangunnya terasa tidak enak gitu loh, Dok. Seringkali seperti itu.
apakah itu merupakan efek samping yang memang sudah senormalnya terjadi, ataukah itu merupakan efek samping yang hanya terjadi pada beberapa orang saja? Oke, ini untuk mual muntah ini sebenarnya cukup menarik ya. Kita ada 4 faktor risiko di mana pasien itu lebih mungkin terjadinya mual dibandingkan dengan pasien yang lain. Baik. Yang pertama, pasien itu perempuan. Perempuan itu cenderung memiliki resiko mual itu lebih tinggi dibandingkan pasien pria. Betul. Yang kedua, penggunaan obat-obatan narkotik. Penggunaan obat-obatan narkotik. Kebanyakan kita lakukan bius itu akan menggunakan obat narkotik ya. Baik. Jadi tingkat mualnya itu memang akan lebih tinggi. Betul. Lalu ketiga itu pasien-pasien yang memang memiliki kecenderungan untuk mual, misalkan ada orang-orang tertentu ya, kalau misalkan dia di mobil gitu ya, untuk perjalanan jauh itu bisa mual. Sudah mabuk. Betul, sudah mabok. Nah, itu juga faktor risiko. Atau punya sakit mah mungkin ya dokter ya? Sakit mah enggak? Sakit mah enggak? Enggak. Oh, berarti untuk yang sakit mah justru aman ya keluarga Ya. sehat ya? Lalu yang keempat, ini sebetulnya saya tidak menganjurkan ya, tapi untuk pasien-pasien yang merokok, dia itu faktor risiko faktor risikonya itu lebih rendah. Lebih rendah. Betul. Oke. Jadi pasien-pasien yang merokok ya tadi saya bilang ya. Pasien-pasien yang merokok itu faktor risikonya lebih rendah. Jadi pasien yang tidak merokok itu justru lebih cenderung lebih tinggi. banyak yang muntah. Betul, tapi saya tidak menganjurkan ya, maksudnya. Tapi memang secara teorinya seperti itu. Nah, misalkan dia hanya punya satu faktor risiko, tadi ada 4 ya saya sebut Ya, ya. Misalkan wanita saja, tapi untuk yang lainnya tidak gitu ya. Misalkan dia tidak mempunyai mabok perjalanan, justru dia merokok gitu kan, dan dia tidak diberikan narkotik ya selama operasi, itu akan lebih rendah faktor kecenderungannya untuk muntah dibandingkan yang misalkan dia diberikan narkotik dan dia perempuan. Dan akan lebih tinggi lagi kalau misalkan ada 3 faktor risiko gitu, sampai 80% kalau misalkan dia memiliki 4-4-nya risiko. Betul. Baik, jadi memang keluarga sehat ada risiko-risiko tersendiri kenapa pada saat setelah dilakukannya anestesi atau setelah dibius kerap kali ada rasa mual atau muntah tersebut. Baik, saya masuk dok ke dalam beberapa pertanyaan yang telah kita kumpulkan dari keluarga sehat. Jadi pertanyaan yang pertama dok, terkait dengan yang tadi dokter sebutkan. Jadi sebelum dokter melakukan anestesi atau sebelum adanya tindakan bius tersebut, biasanya akan ada konsultasi terlebih dahulu. Gitu ya dok ya, untuk mempersiapkan pasien. Nah, pertanyaannya dari Tuan A, apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum operasi dokter? Sebelum operasi ya. Dan pasiennya nih. Oke, ini kita ceritakan tentang operasi yang memang terjadwal ya. Ya, Jadi terjadwal. di mana kondisi pasien sudah optimal. Betul. Persiapan yang pertama adalah pasien apapun jenis operasinya, apapun jenis biusnya, mau dia biusnya total ataupun yang setengah badan atau yang kita bilang spinal itu, tetap kita anjurkan pasien kita minta pasien untuk berpuasa Berpuasa 6 jam. 6 jam. Oke, ini untuk pasien dewasa ya, anak sampai pasien untuk pasien bayi, remaja sampai dengan dewasa. Kalau misalkan untuk bayi nanti akan ada lagi perbedaannya. Namun untuk pasien-pasien yang remaja, dewasa hingga yang maksudnya lansia itu 6 jam. 6 jam. 6 jam betul. 6 jam apapun itu. Air putih maupun makanan berat 6 jam tidak boleh ada makanan yang masuk ke dalam mulut. Perut ya. Perut, betul. Karena resikonya akan meningkat untuk yang namanya aspirasi. Jadi aspirasi itu adalah kondisi di mana isi di dalam perut itu dia akan keluar dan masuk lagi ke dalam paru-paru, sehingga itu akan membahayakan. Yang pertama puasa. Lalu yang kedua, tergantung pasien ini apakah ada obat-obatan rutin yang diminum. Misalkan pasien dengan darah tinggi ya. Pasien dengan darah tinggi itu biasanya kita anjurkan untuk tetap mengkonsumsi obatnya. Baik. Kalau misalkan dia harus berpuasa, namun dia ada jadwal untuk minum obat, kita tetap berikan obat tersebut. Baik. Dengan air putih yang cukup hanya untuk menelan obatnya. Jadi tidak banyak. Minimal. Betul, minimal sekali.
Lalu Kalau yang diabetes dok, dengan diabetes, betul. Diabetes dengan insulin ya. Itu nanti akan ada regulasinya lagi. Jadi kalau misalkan tergantung jenis insulinnya. Kalau misalkan dia insulinnya jenis yang panjang, insulin, ya, itu akan di stop dulu ya. baik. Lalu kalau misalkan untuk obat-obatan, kita biasanya stop dulu karena dia obat-obatan minum itu biasanya kita stop dulu karena kalau misalkan kita berikan nanti malah akan membuat pasien itu kondisinya sudah dia puasa, diberikan obat diabetes, malah jadi turun sekali. Ya, gula darahnya Betul. jatuh ke Hipoglikemi, betul. Kurang sekali. Jadi tidak disarankan. Baik. Jadi lebih baik memang puasa tapi stop untuk minum obat diabetesnya. Kalau istirahat sendiri dokter itu penting nggak untuk istirahat dengan lebih cukup atau lebih baik sebelum dilakukan operasi? Sebetulnya sangat disarankan ya Sangat untuk istirahat disarankan. yang cukup ya. Namun balik lagi, kadang-kadang pasien tingkat cemas. kecemasan dan- Betul, sehingga akan terjadi yang namanya kurang tidurnya. Ya, Pasien pas datang sudah kelelahan, terlihat kelelahan gitu kan karena kurang tidur, lalu malah jadinya tensinya, heart rate-nya, Naik. nadinya semuanya naik dan lain sebagainya. Oke. boleh nggak dok menggunakan anestesi semprot dan berapa lama biasanya saya boleh menggunakannya? Obat anestesi semprot itu berarti obat yang seperti kalau misalkan pemain bola itu cedera yang dilakukan semprot-semprot itu kan ya. Itu jenisnya namanya ethyl chloride ya kalau nggak Ya. salah. Sebenarnya kalau misalkan dia terkilir lalu dilakukan penyemprotan itu tidak masalah, tapi kita harus mencari dulu penyebabnya dan kita lebih baik obati penyebabnya. Baik. Karena misalkan penyebabnya tidak diobati, cuma diberikan obat anestesi semprot itu tidak akan pernah teratasi. Maksudnya jadi dia hanya akan mendapatkan rasa yang nyaman tapi semu. Iya, hanya Betul, sesaat saja hanya ya, sesaat dok, ya? saja karena setelah nanti saat penyebabnya masih belum teratasi dan dia lakukan semprot-semprot itu, nanti setelah efek obatnya itu hilang, Iya. dia akan merasakan nyeri lagi. Betul. Gitu. Jadi lebih baik itu diatasi dulu penyebabnya dan juga efek samping dari obat tersebut meskipun sebetulnya relatif aman ya obat tersebut ya. Obat tersebut relatif aman. Itu dia efek sampingnya yang pertama bisa menyebabkan iritasi. Iritasi pada area. Penyemprotan ya, Betul. Bisa menyebabkan juga efek alergi. Dok? Alergi. Betul. Dan juga kalau misalkan karena terkilir ya, kan kita ada tuh metodenya ya, namanya tuh RICE kan, RICE. RICE kan, RICE artinya rest. Jadi istirahatkan, Penggunaannya. misalkan kaki terkilir, istirahatkan dulu kakinya, Ya. lalu dilakukan kompres es. Kompres es itu baik. I-nya ice. I-nya tuh ice. Ya. Ice itu es. Jadi kompres es itu baik untuk pasien-pasien yang terkilirnya itu akut ya. Jadi terjadi dalam waktu 24 sampai 48 jam itu lebih baik diberikan kompres es. Lalu I-nya itu adalah kompres. Kompres itu jadi Ya. dibebat namun jangan terlalu kencang. Kalau misalkan terlalu kencang menyebabkan peredaran darahnya itu menjadi lebih berkurang. Ya, akan betul. Tahan di satu tempat Betul. saja. Ya, Lalu rise E-nya itu elevate. Elevate itu adalah diangkat kakinya. Diangkat lebih. Jadi diangkat supaya tidak terjadi pembengkakan, aliran darahnya jadi lebih baik untuk rise tersebut. Dan sambil misalkan mau disemprot silakan, tapi harus tetap dicari penyebabnya yang di Penyebab utamanya di mana? betul. Jadi jangan segan-segan, walaupun apalagi sekarang ya dok ya, masa pandemi sudah cukup berlalu. Betul. Rumah sakit ataupun klinik-klinik sudah mulai buka dengan kondisi new normal yang sudah dipertahankan sangat baik. Jadi jangan takut lagi, keluarga sehat tetap harus untuk datang ke dokter memeriksakan apa yang terjadi pada kakinya sebelum hanya menggunakan prosedural anestesi semprot seperti tadi. Betul. Karena satu lagi saya lupa. Ya. Karena belum tentu yang terkilir itu hanya dia terkilir aja. Bisa jadi yang pertama mungkin terjadi keretakan pada tulang Ya. atau mungkin terjadi dislokasi tulangnya tersebut sehingga penyebab itu yang harus kita perbaiki. Betul. Karena yang seperti saya tadi bilang, kalau misalkan kita berikan obat penghilang rasa nyeri itu hanya memberikan efek semu saja. Hanya sementara. Hanya saja, sementara, dok? iya betul. Sampai dengan efek obat
obat itu hilang. Betul. Begitu hilang, nantinya keluarga sehat akan kembali merasakan nyeri yang sama dan tentunya akan sangat mengganggu aktivitas. Betul. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih dok, pertanyaan ketiga. Oke. Dokter, saya Nyonya S, saya akan menjalani operasi pengambilan gigi. Pengambilan Apa gigi. saja efek samping jika saya di anestesi total? Oke, untuk bius total ya, Ya. itu kita tetap ada yang namanya komplikasinya baik itu minor, menengah maupun mayor ya. Karena itu kan akan dilakukan pembiusan total ya. Yang pertama untuk minor, itu kan bius total, jadi akan dilakukan pemasangan selang nafas ya. Setelah pasien kita bius, kita berikan obat melalui infus, pasien itu akan tertidur, lalu kita akan pasang selang nafas, alat selang nafas. Pada saat dilakukan pembiusan itu, pada saat dilakukan pemasangan itu tetap ada resikonya. Baik. Yang pertama, mungkin karena kan itu kan alatnya besi ya, alat yang kita gunakan untuk melakukan pemasukan itu kan besi ya. Jadi itu bisa aja terjadi yang namanya luka-luka di daerah rongga mulut. Itu minor ya sebetulnya ya, tapi mungkin bisa terjadi. Lalu yang kedua, mungkin bisa juga terjadi giginya hingga copot. Karena bagaimanapun juga itu kan besi dan kita akan lakukan pemasangan. Lalu yang ketiga, bisa juga terjadi sakit pada saat menelan setelah nantinya bangun. Karena ada alat yang dimasukkan seperti itu. Lalu ada juga efek samping yang sifatnya itu menengah lah, sebetulnya menengah. Seperti saat kita lakukan pembiusan, kita berikan obat-obatan anestesi, bagaimanapun juga itu akan mendepresi pernafasan dan jantung ya. Efek jantung itu akan seperti tekanan darah itu bisa akan turun. Pasien-pasien dengan hipertensi apalagi yang tidak terkontrol itu cenderung akan terjadi roller coaster. Tekanan darahnya itu akan bisa naik tinggi atau turun hingga rendah sekali. Itu efek samping yang mungkin terjadi. Lalu yang mayor itu bisa menyebabkan hingga jantung berhenti dan kematian sebetulnya. Betul. Karena obat-obatan anestesi itu yang mendepresi fungsi jantung dan fungsi pernapasan seperti itu. Oleh sebab itu memang harus ditangani oleh dokter spesialis Betul. terlebih dahulu dan memang dicek terlebih dahulu ya dokter. Betul. Sebelum dilakukannya. Sebenarnya apa saja sih dok yang biasanya kan sebelum dilakukan tindakan operasi ada namanya konsultasi dengan dokter Betul. spesialis anestesi. Nah sebenarnya apa saja sih dok yang dikonsultasikan pada saat itu dan apa saja yang dicek sebenarnya? Kita biasanya akan melakukan pengecekan untuk yang mulai dari pemeriksaan fisik ya. Mulai dari pemeriksaan fisik kita akan lakukan pemeriksaan jantungnya, pernapasannya, paru-parunya, apakah jantungnya itu bunyinya normal atau dalam batas normal, apakah pernapasannya dalam batas normal gitu kan. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita dengar rasanya kok ini sepertinya tidak normal gitu ya, itu kita akan mintakan untuk dikonsulkan dulu ke bagian jantung. Sampai dari bagian jantung sudah oke, clear untuk bisa lakukan operasi. Karena mungkin ternyata ya jantung orang tua misalkan gitu ya. Tidak ada itu tidak ada masalah ya, kita komplikasi yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Yaitu kita bisa lanjutkan. Lalu kita juga meskipun tidak rutin juga kita bisa lakukan ronsen untuk melihat apakah jantungnya terjadi pembesaran ataukah paru-parunya ada yang bermasalah misalkan gitu ya. Lalu mungkin juga akan dilakukan rekam jantung juga kalau ini masih berhubungan dengan jantung ya. Lalu beberapa pemeriksaan itu akan kita mintakan untuk special case ya, misalkan pasiennya itu dengan permasalahan paru-paru, mungkin kita akan mintakan pemeriksaan untuk melihat fungsi parunya gitu. Lalu laboratorium ya, salah satunya juga yang paling sering untuk kita misalkan namanya operasi kan pasti akan berdarah ya. Jadi kita akan melihat dulu hemoglobinnya. Apakah pasiennya anemia, apakah harus kita koreksi dengan melakukan transfusi.
lalu kita ngelihat apa namanya trombositnya, apakah jumlahnya normal, sehingga untuk apa namanya pembekuan darah itu nanti pembekuan darah atau apa namanya recovery jaringan itu nanti akan akan baik gitu ya. Lalu tes-tes lainnya yang berhubungan dengan operasinya nanti. Betul. Betul sekali. Jadi sebelum itu semua nanti dokter lihat dan menarik kesimpulan, itu belum bisa dilakukannya tindakan operasi ya dok ya. Betul demikian ya dok ya. Jadi Betul. untuk keluarga sehat jangan terlalu khawatir mengenai bius atau anestesi total. Memang akan ada efek sampingnya, tapi sebelum terjadinya hal tersebut sudah ada antisipasi dengan melakukan konsultasi dan juga melakukan pemeriksaan jauh sebelum dilakukannya operasi tersebut. Baik, terima kasih Betul. sekali dokter. Mungkin ada tambahan lagi ya. Jangan takut juga karena yang pertama untuk bius itu hanya boleh dokter bius. Hanya Betul. boleh dokter Karena anestesi atau dokter bius ya, melakukan. karena apa namanya di situ ibaratnya karena kami sudah mendapatkan pelatihan, jadi kami tahu kerjanya obat seperti apa, kerja obat bius itu seperti apa, dan misalkan terjadi sesuatu apa yang harus kami lakukan. Betul. Yang kedua, di kamar operasi pun juga ada obat-obatan untuk obat-obatan emergensi, misalkan terjadi penurunan tekanan darah. Betul, itu kita bisa berikan obat untuk meningkatkan. Betul. Gitu. Ya. Kira-kira nih dok, ada nggak tips-tips atau pesan-pesan yang dokter sebagai dokter spesialis anestesi ingin sampaikan ke masyarakat atau terutama ke pasien dan keluarga pasien ataupun keluarga sehat sekalian mengenai anestesi atau peranan anestesi itu sendiri di dalam suatu proses operasi sehingga membangun kepercayaan lah seperti itu dokter. Sebetulnya menurut saya jangan takut ya. Meskipun saya tahu pasti cemas gitu ya, tapi jangan takut karena pasien itu berada di tangan yang tepat. Betul. Untuk dilakukan pembedahan dan untuk dilakukan pembiusan. Dan yang kedua, misalkan ada sesuatu yang pasien itu memang ingin tanyakan, ingin apa namanya benar-benar ingin tahu, ya. Apalagi terutama untuk ya pembiusan, jangan takut, jangan segan-segan untuk menanyakan kepada dokter. Betul. Apapun itu, apapun pertanyaannya silakan tanyakan kepada dokter yang terkait. Dan kalau sampai pasien itu mendapatkan jawaban yang memuaskan seperti itu. Jadi memang jika memang membutuhkan konsultasi jangan segan-segan keluarga sehat, silakan langsung berkonsultasi dengan dokter yang tepat karena dengan demikian akan jauh lebih membangun kepercayaan antara keluarga sehat sekalian dengan para dokter. Di luar daripada itu, keluarga sehat sendiri dapat mengetahui kondisi tubuh ataupun kondisi kesehatan dari keluarga sehat dengan profesional atau dengan orang-orang yang memang dokter-dokter yang memang layak untuk menangani kesehatan keluarga sehat sekalian. Baik, betul. Terima kasih sekali Dokter Juan. Terima kasih. Sesi pada hari ini di Sekilas Sehat. Semoga setiap hal yang telah kami sampaikan pada hari ini mengenai peranan dari dokter anestesi dalam suatu tindakan operasi akan dapat menambah pengetahuan dari keluarga sehat dan menimbulkan rasa percaya serta mengurangi rasa kecemasan setiap kali keluarga sehat akan dilakukan tindakan operasi. Baik, sekian hari ini Sekilas Sehat kita. Kita akan kembali lagi dengan Sekilas Sehat kita berikutnya di minggu depan. Your health, our care.